Lapas di seluruh Indonesia dinilai sudah overload. Dari sekian banyak napi yang ditahan, 60% tahanan merupakan napi dari kasus narkotika. Untuk mengurangi overkapasitas di dalam lapas, Kementerian Hukum dan HAM RI mulai merevisi Undang-Undang Narkotika agar pengguna narkotika yang ditangkap tak perlu lagi ditahan dalam lapas. Salah satunya yaitu dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebab mayoritas penghuni lapas dan rutan berasal dari perkara narkotika. Dari seluruh tahanan yang berperkara di Indonesia, 60%-nya adalah napi yang terjerat kasus narkotika. Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Dahana Putra menyampaikan hal ini saat melakukan kunjungan kerja di Lapas Kelas 2A Banyuwangi. Dia menyebut salah satu upaya untuk mengurangi overkapasitas ini, lapas dengan mengubah undang-undang tentang narkotika tersebut. Proses perubahan undang-undang narkotika hingga saat ini masih dalam proses pembahasan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan siapa itu penyalahguna, siapa pengedar, dan siapa itu bandar. Sehingga jika perubahan undang-undang narkotika ini bisa dilakukan, akan berpengaruh pada isi rutan dan lapas. Tidak hanya itu, rencana pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga akan berdampak pada jumlah keterisian lapas dan rutan. Sebab dalam undang-undang ini terdapat satu pidana alternatif baru, yakni pidana sosial dan pengawasan. Dalam regulasi ini, tindak pidana yang kualifikasinya ringan dengan ancaman hukuman 5 tahun dan pidana di bawah 5 tahun, pelakunya tidak perlu menjalani hukuman ke lapas, melainkan bisa menjalani hukumannya dengan kerja sosial apabila dipidana 6 bulan. Karena memang kebetulan 60% isi lapas ini karena faktor narkotika, yaitu Undang-Undang 35 2015 ya. Yang saat ini sedang diubah undang-undang. Kenapa? Undang-undang yang saat ini itu tidak memberikan suatu kejelasan siapa itu penyalahguna, siapa itu pecandu, siapa pengedar, siapa itu adalah bandar. Nah, jadi kita mencoba mengubah undang-undang itu yang saat ini sedang dibahas dengan DPR dan pemerintah, dan insya Allah mungkin kalau itu bisa dilakukan, ini akan pengaruh besar dari isi lapas dan rutan. Kedua adalah insya Allah pun juga akan diberlakukan Undang-Undang 1 Nomor 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana di sana ada suatu pidana alternatif baru, yaitu pidana sosial dan pengawasan. Jadi suatu tindak pidana yang kualifikasinya ringan, yang ancaman 5 tahun dan pidana yang di bawah 5 tahun itu tidak perlu masuk ke lapas. Dia bisa di kerja sosial kalau dia 6 bulan dan pengawasan kalau dia 3 tahun maksimal. Inilah konstruksi pidana baru, insya Allah ini akan membantu proses dan kedua kondisi over kapasitas yang ada di seluruh lapas. Kenapa? Karena hampir semua lapas rutan itu terisi oleh tindak pidana narkotika. Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP akan membantu kondisi overkapasitas yang ada di seluruh lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Sebab hampir semua lapas dan rutan itu terisi oleh tindak pidana narkotika. Handoko Kusumo, CTV.